Saya Muhammad Al-Faruqi. Saya Anis Suciati. Saya Alfian Cahya Firmansyah dari PGMI. Saya akan menjelaskan tentang integrasi matematika dan Islam dalam pembelajaran matematika. Untuk menggambarkan lebih jauh tentang kedudukan matematika dalam perspektif Islamisasi ilmu, kita jabarkan terlebih dahulu kesamaan prinsip-prinsip matematika dengan prinsip Islamisasi ilmu. Mengemukakan 5 prinsip metodologi Islam di bidang sains sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keesaan Allah. Dia adalah sang Khalik, dialah pencipta dari segala macam disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan alam semesta. Sebagai akibat logis, hanya menciptakan kemudian mengundurkan diri akan tetapi secara aktif mengatur dan mengontrol alam. Yang ketiga, prinsip kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Meski manusia memiliki kemampuan nalar, akan tetapi kemampuan itu terbatas dan mungkin melakukan kesalahanmu. Yang keempat, prinsip kesatuan hidup. Manusia adalah makhluk yang mengembang amanah kepercayaan Allah, yakni bahwa kehidupannya ditunjukkan untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah diwujudkan dengan melaksanakan kehendaknya. Yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip kesatuan umat manusia. Di sini Islam mengajarkan bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah SWT. Karena itu, maka hakikatnya mereka itu sama di hadapan Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika berbasis Al-Quran dan nilai-nilai keislaman. Namun pada kesempatan ini saya akan lebih fokus pada materi karakteristik matematika dengan karakteristik manusia. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa dalam mengembangkan karakter, apa saja yang dapat ditimbulkan pada siswa dalam bidang matematika, tentunya guru ini harus mengetahui dan mengenal karakteristik dari konsep matematika itu. Nah, jika kita tahu bahwa karakteristik matematika itu memiliki hubungan yang erat dengan sifat manusia, tentunya kita dapat mengembangkan sebuah pengajaran matematika dengan menanamkan nilai-nilai dari setiap konsep matematika yang ada. Nah, dampaknya apa? Dampak karakteristik dari konsep matematika itu apabila kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan siswa, tentunya akan berdampak positif pada sikap siswa itu. Nah, di sini ada pendapat dari Abdul Syakir dalam buku Fathani yang mengemukakan bahwa dampak positif pembelajaran matematika yang berkaitan dengan sikap terpuji dan atau akhlak mahmudah ini ada 5 poin. Nah, saya akan membahasnya. Untuk yang pertama, sikap jujur, cermat dan sederhana. Untuk sikap yang sederhana dalam prinsip matematika atau dalam bahasa matematika di sini, prinsip sederhana ini dikatakan bahwa seefektif mungkin menggunakan langkah-langkah untuk menuju pada hasil yang benar. Misalkan contohnya operasi bilangan 25 kali 25, hasilnya 625. Ada orang yang langsung menjawabnya dengan 25, namun ada beberapa orang yang menggunakannya dengan angka atau menggunakan dengan hitungan susun. Kemudian yang kedua, sikap konsisten dan sistematis terhadap aturan. Matematika ini adalah ilmu yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang sistematis tentunya. Dan dari kesepakatan itu, seseorang yang bekerja dalam lingkup matematika itu harus mentaatinya. Misalkan contohnya seperti ini. Kalau dalam matematika jumlah sudut dalam segitiga adalah 1800 dalam geometri Euclid, tentunya kita harus mentaatinya untuk membuktikan kebenaran selanjutnya. Kita tidak boleh menabrak kesepakatan itu kalau tidak ini dikatakan salah. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, tidak hanya pada bagian-bagian matematika juga sudah tersusun rapi dan sistematis. Seperti
contoh pada konsep bilangan kompleks di dalamnya. Terdapat bilangan real dan imajiner. Bahwa di dalam bilangan real ini ada bilangan bulat dan pecahan. Nah, dari contoh tersebut, maka matematika dengan sistematis dan sangat sistematis dan harus ditaati dalam proses pengerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu sikap adil. Dalam matematika terdapat prinsip keadilan dalam hal sebuah persamaan. Seperti contohnya 2x plus 5 sama dengan 15. Jika kita ditanya nilai x-nya, kita bisa menggunakan solusi persamaan. Apa hubungannya dengan sikap adil? Begitu. Jadi 2x plus 5 sama dengan 15. 2x plus 5 min 5 sama dengan 15 min 5. 2x sama dengan 10, x sama dengan 5. Jadi hubungan antara sikap adil di sini yaitu luas kiri dan luas kanan harus sama. Jadi dalam pengerjaannya terdapat prinsip nilai keadilan. Kemudian yang keempat, sikap tanggung jawab. Nah, dalam matematika ini ada yang dinamakan proses pembuktian baik secara induktif maupun deduktif. Nah, dalam proses pembuktian ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dan semua itu didasarkan pada kebenaran dan alasan yang kuat. Misalkan contohnya untuk membuktikan luas daerah persegi, luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga di sini yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, kita perlu memerlukan langkah-langkah yang terkait, misalkan salah satunya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mengapa kita menggunakan teorema Pythagoras ini? Karena alasan yang kuat tadi yaitu sudah terbukti kebenarannya dan terkait dengan prinsip segitiga itu. Kemudian yang terakhir, sikap percaya diri dan tidak mudah menyerah. Nah, dalam pembelajaran matematika ini diperlukan rasa kepercayaan diri dari siswa itu. Sangat dibutuhkan sekali rasa kepercayaan diri dari seorang siswa itu. Sebab seseorang akan merasa bisa mengerjakan tugasnya apabila sudah memiliki rasa kepercayaan diri itu. Nah, biasanya dalam pembelajaran matematika itu tidak jarang kalau ada siswa yang sering mencocokkan jawabannya dengan jawaban temannya. Dan jika ada berbeda, biasanya itu langsung untuk tidak termotivasi untuk mencari tahu letak perbedaannya itu bagaimana, namun langsung menyontek jawaban temannya yang belum tentu benar. Nah, jadi peran guru dari hal tersebut, guru itu harus mengembangkan pembelajaran matematika terkait dengan sikap rasa percaya diri, yaitu membiarkan anak berkreasi dengan jawabannya menurut kemampuannya. Nah, dan jika terjadi kegagalan pada diri siswa itu, maka guru harus melakukan scaffolding ataupun bantuan sehingga memotivasi siswa untuk mencari jawaban yang benar. Nah, jika kegiatan itu sudah dilakukan secara terus-menerus, tentunya sikap tidak mudah menyerah pada siswa itu akan terbangun dan menanamkan sikap percaya diri itu. Siswa akan terus mencari permasalahan sehingga mereka mendapatkan hasilnya. Rasa tidak mudah menyerah tersebut akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa itu. Demikian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan sifat matematika. Sifat matematika pendidikan. Matematika tidak dapat terlepas dari matematika itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengintegrasi matematika dan Islam dapat pembelajaran matematika akan lebih baik jika dikaji terlebih dahulu sifat-sifat matematika sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Suparni, sifat atau karakteristik dari matematika yaitu objek matematika abstrak, simbol yang kosong dari arti, kesepakatan dan pemikiran deduktif faksiomatik.
kerja matematika pada umumnya di alam ide. Oleh sebab itu, objek kerja matematika bersifat abstrak. Menurut angka atau lambang bilangan, keterampilan yaitu kemampuan memberikan jawaban yang benar dan tepat. Oleh konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda-benda. Dalam contoh, aturan adalah objek yang paling abstrak, sedangkan objek tidak langsung meliputi kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan belajar dan bekerja mandiri, bersikap positif terhadap matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang matematika Qur'ani. Matematika Qur'ani adalah pembelajaran matematika yang tentang ke depan. Yang dimaksud Qur'ani adalah pembelajaran yang bersandar pada prinsip belajar dalam Al-Quran, yaitu menggunakan daya pikir pembelajaran matematika Qur'ani. Karenanya harus mengembangkan 4 keterampilan berpikir yang diperlukan dalam hidup di era global, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, atau 4CS. Fokus dari pembelajaran matematika Qur'ani bukan semata penguasaan muatan matematika, tetapi lebih pengarah kepada pengembangan 4CS, yang dengan itu ilmu matematika dapat dikembangkan sekaligus pengembangan kemampuan untuk bertahan hidup dan mewarnai kehidupan di era global. Guru juga harus memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Guru hendaknya tidak berfokus kepada ketepatan jawaban siswa semata. Guru justru harus mengetahui secara pasti bagaimana siswanya berpikir dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa tersebut. Dalam konteks pelaksanaan penugasan tersebut, guru juga harus tega untuk sering menghadirkan tantangan kepada siswanya. Prinsip majadah wajadah, siapa yang sungguh-sungguh akan menuai hasilnya. Harus ditegakkan. Guru hendaknya tidak mengambil alih keaktifan dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas. Kalaupun siswa mengalami kesulitan dan terpaksa melakukan scaffolding, tindakan yang dilakukan oleh guru hendaknya tidak menghalangi kegigihan berjuang siswa. Guru harus tega membiarkan anak berjuang staggering. Guru tidak boleh menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawab siswa. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan daya dan upayanya sendiri untuk menyelesaikan masalah hanya dengan berjuang. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.